Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lo Indira Mahadewi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, adapun beberapa bagian penting yang akan saya jelaskan mengenai kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama definisi kesehatan reproduksi, yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, serta pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Tanpa buang-buang waktu lagi, malah kita beranjak pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai definisi kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO yaitu kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama ada faktor sosioekonomi dan demografi, faktor budaya dan lingkungan, faktor biologis, dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor sosioekonomi dan demografi. Faktor ini berkaitan dengan keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, beserta lokasi tempat tinggal seseorang. Misalkan saja, seseorang tinggal di daerah terpencil, kemudian memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik, beserta tingkat pendidikan yang rendah, maka hal ini bisa berpengaruh buruk pada kesehatan reproduksi seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan yang ada pada daerah tempat tinggal seorang tersebut. Misalnya ada kepercayaan banyak anak banyak rezeki, ataupun terdapat tradisi-tradisi yang dapat pengaruh pada kesehatan reproduksi seseorang. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor ini berkaitan dengan kondisi reproduksi seseorang, apakah seseorang tersebut memiliki kecacatan ataupun memiliki penyakit pada organ reproduksinya. Kemudian yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor ini berkaitan dengan kondisi emosional pada seorang, misalkan apakah seseorang tersebut memiliki depresi ataupun memiliki suatu masalah dalam kehidupannya. Hal ini juga tentunya dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi seseorang. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga. Maka dari itu, merupakan hal yang sangat penting pula bagi kita untuk mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi ini bisa diberikan sejak anak-anak, kemudian dilanjutkan pada usia remaja hingga orang dewasa. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi apa sih yang bisa kita berikan pada anak-anak? Contohnya, memberikan pengenalan pada organ-organ reproduksi yang harus dijaga dan dirawat oleh anak-anak dan bagaimana cara yang benar untuk membersihkannya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh orang tua anak tersebut, sehingga pada usia anak-anak mereka sudah tahu bagaimana cara menjaga organ-organ reproduksinya. Nah, kemudian pendidikan reproduksi pada remaja. Ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja, yaitu yang pertama mengenai sistem, fungsi, serta proses alat-alat reproduksi pada perempuan maupun laki-laki. Dan yang kedua mengenai penjelasan mengapa seorang remaja perlu mendewasakan diri untuk kawin. Yang ketiga mengenai penyakit menular atau tidak menular seksual. Dan yang keempat mengenai hak-hak reproduksi. Dan kemudian selanjutnya pada orang dewasa. Untuk orang dewasa, hal yang paling penting diberikan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi yaitu mengenai cara menjalani hubungan seks yang aman dan bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila